kita belajar untuk bagaimana teman-teman itu bisa dengan era informasi yang zaman sekarang bisa diakses dengan bebas ya. Teman-teman bisa memutuskan harus belajar di mana, belajar mandiri dari mana, dan tugasnya guru dan dosen hanya sebagai fasilitator ya di sini. Bahkan mungkin teman-teman mungkin lebih pintar daripada guru dan dosen itu sendiri ya. Seperti untuk hal-hal teknologi ya, untuk software-software yang siapa tahu banyak yang lebih dikuasai teman-teman mahasiswa daripada dosennya itu sendiri. Terus ada ya kemampuan media informasi sama teknologi itu sudah kita bahas kemarin. Kemudian kemampuan berpikir kritis ya. Berpikir kritis ini kaitannya dengan memilih informasi ya. Literasi digital juga sangat terkait dengan bagaimana mencari informasi yang tepat dan bagus ya, dan bisa dipercaya, kemudian mengkomunikasikan, kemudian mengkolaborasikan ide kita, kemudian ya kreativitas. Kemudian ada subjeknya di sini, ada standar. Oh, ini untuk pembelajaran ya. Jadi teman-teman fokus ke yang tahun abad 21 ini. Nah, kita fokus ke literasi digital saja ya. Ini komponen literasi digital yang mungkin sangat penting ya untuk diketahui. Jadi nanti tadi sudah beberapa, ini sudah sangat terkait dengan sensory skill ya. We find here we have creativity, collaboration, critical thinking and evaluation ya. Jadi critical thinking ini sangat terkait tadi seperti yang saya sebutkan, to find the information whether which is the information is correct or like a false content ya, or made up content ya, something like that we will discuss in the next week ya. So this is very important now. So critical thinking and evaluation and functional skill. Decide your degree on teaching ya. Nanti kan ini teman-teman dapat sarjana pendidikan. Nah, tapi teman-teman pastinya selama kuliah pasti juga belajar banyak hal, kemampuan kok di bangsi itu sih. Berpengaruh lagi nanti di masa depan ya. Contohnya ya sangat berpengaruh di masa depan. Contohnya hal-hal yang berhubungan dengan teknologi ya, hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi dengan kelompok. Bagi teman-teman yang gabung di HMJ itu akan punya skill-skill yang sangat bermanfaat lagi nanti di masa depan. Saya ada DPA saya dulu si made a game ya, using a software as a main final assignment for a programming course in mathematics department, and in the end when she was accepted in an international school ya, the school give her the opportunity to teach a programming skill ya, programming class, at least the base one ya, jadi kelas dasar dulu lah. Nah itu jadi tambahan ya buat di mahasiswa itu di masa kerja, karena dia punya kemampuan itu, walaupun tidak punya sertifikat, tapi dia bisa dengan menunjukkan buktinya. Dia punya bukti apa? Lah ini dia punya, sudah dia buat, dia bisa share, bahkan dia pakai softwarenya untuk ngajar pelajaran ke siswanya. Nah, jadi itu yang skill-skill yang perlu dimiliki juga ya. Terus mana ini? Ya, terus itu functional skill, kemudian effective communication ya. Tadi
discuss about effective communication, ya. In the end, in the future, we would not like working alone, ya. We will have a team, we will have a leader, or we will have employee or employers, ya. Kita punya atasan atau bawahan nanti, ya. Nah, nanti gimana berkomunikasi dengan sangat efektif sama teman rekan ini sangat penting sekali, ya. Nah, ini dilatih. Ini tidak ada, mungkin ada sih, ya, nggak tahu di prodi kalian ada mata kuliah khusus dengan komunikasi enggak? Atau kalau mereka belajar sekarang kan kalian bebas, ya, mau ambil mata kuliah di luar prodi kalian. Kalau emang terkait, ya. Kalau di matematika ada mata kuliah khusus untuk komunikasi publik, gitu. Tapi sebagian besar pasti teman-teman pelajari kemampuan komunikasi publik itu ketika di Ormawa, ya, mungkin di menjadi panitia suatu kegiatan, ya, menjadi ketua, itu kan harus memberi sambutan, harus menyampaikan informasi di waktu forum yang formal. Kemudian juga gimana berkomunikasi dengan tim yang mengerjakan itu, ya. Kan nggak bisa asal-asal nunjuk-nunjuk aja, ya, asal ngebosi itu kan ya nggak bisa. Itu komunikasinya yang efektif gimana. Nah, itu semuanya di kalian di mahasiswa itu pasti dipelajari walaupun tidak ada ijazahnya, ya. Nah, sekarang mulai diarahkan ke situ, ya. Semua mulai diarahkan harus ada ijazahnya atau minimal ada portofolio. Kemudian the ability to find and select information, ya. Nah, ini juga sangat terkait dengan critical thinking dan evaluation, ya. Jadi gimana teman-teman itu nggak sekedar forward info yang ada di grup WA gitu loh. Jadi ada berita apa gitu lah, langsung buru-buru nge-share info itu grup yang lain yang belum kebagi. Tujuannya apa sih itu? Ya, secara psikologi kan itu kayak menjadi kebanggaan, ya. Oh, ini ternyata yang dibagikan oleh Pak Ni gitu, atau si Ani ini orang pertama yang membagikan info ini gitu di grup ini. Padahal belum benar gitu. Padahal itu cepet-cepetan nge-share gitu. Atau nanti kalaupun salah nanti alasannya oh hanya sekedar mengingatkan atau semoga apalah gitu, ada alasannya aja kalau sampai nanti infonya itu salah. Padahal itu bisa kita tahan gitu, ya. Kita tahan dulu, kita cari informasinya benar atau tidak. Nah, itu juga kemampuan literasi digital ini tadi, ya. Kemudian yang belum kita diskusi adalah safety, ya. Nah, ini kemarin sudah dibahas juga, ya, di videonya Mbak Nana juga, ya. Safety gimana memanfaatkan informasi digital yang keamanan digital, ya. Data-data pribadi kita gimana mengamankannya, juga jangan dengan gampangnya memfotokopi KTP kita kemudian mengirim ke orang lain gitu, ya. Jadi seperti itu. Jadi ini ada 8 komponen literasi digital yang teman-teman perlu kuasai nanti, ya. Jadi contoh-contohnya kalau bisa nanti ditelusuri lagi. Oke. Jadi kalau tadi komponen, kalau ini skill-nya, ya. Ini skill yang berhubungan dengan teknologi tadi. Sebenarnya kurang lebih ini hampir sama sih, ya. Ini sudah lebih ke jadi kemampuan teknisnya aja. Kemampuan memprogram, ya. Pemrograman sekarang memang minimal kita bisa logika memprogram itu harus bisa gitu. Bahasa pemrogramannya nggak harus bisa, tapi program harus bisa. Nanti kita akan belajar logika memprogram. Nanti pasti bisa teman-teman buat software tanpa perlu bahasa pemrograman, tenang aja. Kemudian collaboration sama kayak tadi, ya. Kemudian menguasai cloud software, menguasai software pengolah ini, ya, ini termasuk logi. Kemudian screencasting, ya, zaman sekarang kita ingin men-share informasi pengen secara langsung, ya. Misal mau presentasi itu nggak perlu ribet pakai kabel, ya. Pakai screencasting bisa langsung. Kemudian personal archiving. Jadi teman-teman mungkin mulai sekarang, ya, dokumen-dokumen penting itu mulai di-scan, ya. Mulai di-scan, mulai diamankan, disimpan di Google Drive atau disimpan kalau disimpan di laptop itu takutnya laptopnya hang terus restart ulang itu hilang katanya, ya. Disimpan di Google Drive atau di mana gitu, yang istilahnya penyimpanan online yang teman-teman bisa akses di mana saja dan aman. Ya, itu salah satu personal archiving zaman sekarang, ya. Kalau dulu kan
personal archiving itu kan teman-teman punya ijazah apa gitu ya, kemudian dicoba dimasukkan di apa namanya, masukkan di map gitu ya, map SD, ini map ijazah SMP dan sertifikatnya, ini map ijazah SMA, dan mungkin pada zaman dulu saya juga termasuk yang kayak seperti itu ya. Tapi zaman sekarang usahakan semuanya sudah ada apa digital kopinya gitu loh ya, filenya sudah usahakan sudah teman-teman miliki, supaya nanti kalau ada masalah ya tiba-tiba ya jangan, ya kita nggak berharap ada masalah sih ya, tapi kita usahakan minimal ada backup ya. Jadi misal kalau harus ngurus ada file-filenya yang kita miliki kalau misal kita kehilangan dokumen aslinya gitu. Itu lebih cepat ngurusnya biasanya. Itu ya. Nah, nanti ya itu yang mulai bergeser. Terus information evaluation itu ya tadi terkait memilih informasi, penggunaan sosial media. Oh ya tadi ada yang lupa ya belum saya bahas. Ya, tadi cultural and social understanding. Nah, ini penting ya. Ini terkait dengan sosial media juga. Ya. Cultural and social understanding ini sangat terkait dengan sosial media. Kira-kira sekarang yang orang luar paling takuti dari Indonesia itu apanya? Netizen. Langsung ya. Netizennya yang paling ditakuti. Ya, netizennya Indonesia itu hasil surveinya Microsoft ya, tahun 2020 atau dia 2020 nggak salah, itu paling tidak ramah ya. Ya tapi kan nyata ya. Nah ini sangat berhubungan dengan sosial media ya. Ini pasti punya Twitter. Twitter sih mungkin nggak semua ya. Kalau Facebook kayaknya semua punya ya Facebook ya. Ada yang nggak punya Facebook di sini? Nggak ada ya. Yang nggak punya Facebook angkat tangan. Raise hand. Nggak ada. Reaction raise hand. Nggak ada. Pasti punya Facebook semua. Instagram punya semua ya. Twitter, yang nggak punya Twitter, yang tidak punya Twitter. Punya semua ya? Lupa akun, Pak. Yang tidak punya TikTok, tapi suka liatin TikTok. Alfariza Asmi, nggak punya TikTok ya? Ya, sekarang media yang paling ramai itu apa di antara keempat media sosial yang dari 4 tadi yang saya sebutkan, yang paling ramai yang mana? TikTok, Pak. TikTok. Ini ada yang content creator TikTok di sini. Ada yang suka buat video TikTok di sini. Nggak ada yang mau ngaku ya? Upload cover, Pak, biasanya. Upload ya. Sebenarnya semua media sosial, semua teknologi itu semua tujuannya baik ya. Di TikTok itu juga kita ada banyak bagian yang kita bisa belajar ya. Info-info pendidikan, info-info sehari-hari ya. Info-info about how to make your life easy ya. Life hack ya biasanya. Life hack itu mostly you can find from TikTok. And but actually previously we can find videos like that in YouTube ya. YouTube previously become the biggest social media before TikTok comes to apa? Kalau sekarang kita nyebutnya disrupsi ya. Kira-kira kenapa alasannya? Kenapa kok orang lebih suka TikTok daripada YouTube sekarang? Tanpa iklan.
Oke. Oh, nggak ada iklan ya di TikTok itu Awal doang, Pak. awalnya saja. YouTube kan bisa kalau nggak mau iklan. Bayar Pak, pakai yang premium. Harus premium, Pak. Iya. Nanti Kecuali kita akan ya nanti mungkin kapan ya nanti di pertemuan yang kita ya mungkin harusnya sekarang sih ya kita bahas. Nanti kita cari waktu mungkin hari Jumat atau Sabtu ya kita akan nonton Social Dilemma. Itu nanti kenapa teman-teman itu hati-hati kalau dalam bermain YouTube ya atau TikTok atau apapun itu, Instagram juga ya. Nanti ada bahasanya kenapa kayak gitu gitu. Sebenarnya pada dasarnya kalau kita lihat ya, sebenarnya kita yang dimanfaatkan oleh si YouTube atau si Facebook itu kita yang dimanfaatkan kadang. Bukan kita yang memanfaatkan mereka. Ya kita dapat manfaatnya tapi mereka lebih memanfaatkan kita lagi gitu. Yeah, I think several years ago ya, Facebook was sue ya, dituntut ya karena kan data pribadi kan. Nah itu ya nggak bisa dihindari sebenarnya ya, cuman memang kasusnya memang seperti itu. Ya, nanti ada kenapa seperti itu nanti kita akan tonton videonya ya, Social Dilemma nanti nonton di Netflix ya. Nanti coba saya carikan link yang bisa tanpa pakai Netflix ya. Netflix saya sih Netflix yang hanya mobile ya, nggak bisa dibuka di laptop. Oke, nanti itu salah satu materi terkait sosial media ya di situ di film itu. Atau teman-teman ada yang punya akses nanti kan ya untuk jadi dapat apa info duluan gitu ya. Tapi seru itu sebenarnya film itu. Ya, jadi kaitannya sama media itu tadi ya. Padahal di beberapa tahun sebelum ini kan ya, informasi itu tidak terlalu sosial media itu mungkin hanya sekedar kita ngobrol dengan teman ya, kita nyari teman yang lama nggak ketemu gitu kan. Dulu saya ingat pertama kali main Friendster ya. Ini ada yang pernah main Friendster nggak? Friendster itu terakhir 2000 berapa ya? Friendster itu 2008 mungkin. 2008 kalian masih di mana? SD, Pak. Kelas SD. 1 Pak. Kelas 1 SD. Iya ya, berarti nggak itu ya, nggak ngalami zaman-zaman Friendster, zaman Facebook. Itu dulu ketemu temen yang dulu SMP ketemu belum nggak lama ketemu gitu ya. Terus senangnya minta ampun ya, apalagi kadang ketemu mantan, ketemu apa. Itu seru aja gitu ya waktu di zaman itu ya. Nah itu juga ada kaitannya dengan media ya, perkembangan media yang teman-teman kemarin sudah diskusikan ya. Ini saya ambil salah satu aja ya. Nah, jadi videonya kemarin panjang sekali ya, tapi pada dasarnya ada 4 kategori ya. Ada era prehistorik, ancient, industrial, sama era informasi zaman now ini ya. Kalau era prehistori itu informasi itu bukan hal yang penting ya. Informasi itu lebih banyak kepada informasi pada diri sendiri gitu ya. Jadi misal manusia purba ya, itu hanya ini dia punya makanan yang bisa bertahan berapa hari ya. Dia jadi nggak perlu berburu tiap hari, dia berburu berapa minggu sekali, atau dia sudah mulai zaman megalitikum atau paleolitikum ya. Dia masuk ke mulai bercocok tanam ya, mulai menghitung kapan harus panen, jadi media-media yang ada itu hanya untuk kebutuhan mereka aja gitu ya, hanya untuk nggak bukan di-share ke orang lain, nggak untuk urusan dia sendiri gitu. Nah kemudian pada zaman ancient ya, ancient pada zaman kuno ini lebih kepada yang mulai men-share ide ya, tapi masalahnya pada zaman kuno ini medianya masih belum bisa bertahan lama ya, masih menggunakan papirus, masih menggunakan
Kalaupun medianya gampang, itu tidak bertahan lama ya. Contohnya menggunakan papirus dan kayu dan yang lainnya. Kalau dia bertahan lama itu susah. Contohnya medianya menggunakan batu, menggunakan tulang ya. Jadi hal-hal seperti itu yang tapi di masa ini mulai muncul simbol-simbol yang disepakati ya, seperti alfabet, seperti beberapa hal itu ya, sistem bilangan itu mulai muncul di sini ya, walaupun tidak di semua peradaban ya. Nah, mulai era industri. Ya, ini era industri ini sangat dipengaruhi oleh Gutenberg ya. Jadi Gutenberg itu terkenalnya ya karena menghasilkan mesin cetak pertama. Ya walaupun sebelumnya sudah ada mungkin ini yang mesin cetak massal ya, mesin cetak kertas massal. Jadi sejak itu kita berbagi informasi itu menjadi lebih cepat ya, media-media massa ya mulai bertebaran, koran ya pada zaman itu, paper-paper ya. Kalau ilmuwan mau berbagi penelitian ya mulai berbagi dari situ juga. Nah, jadi mulai banyak buku-buku yang dihasilkan pada zaman ini ya. Nah, sekarang kalau teman-teman coba Google Gutenberg ya, itu akan menemukan Gutenberg Project ya. Gutenberg Project itu dia mendigitalkan semua dokumen-dokumen kuno yang ada di dunia. Jadi teman-teman kalau pengen tahu buku-buku kuno yang itu bisa coba cari di Gutenberg Project kalau nggak salah. Sekarang bisa diakses nggak ya? Terakhir ya ini Project Gutenberg ya. Jadi banyak buku-buku, ya ada buku-buku baru sih harusnya. Buku-buku kuno ya, 1971. Walaupun memang ini nggak tahu, ini saya belum nyoba sampai banyak, saya kadang hanya butuhnya saja gitu ya. Bukunya siapa Newton, bukunya beberapa ilmuwan penting mungkin bisa diakses di sini. Ya, itu eranya Gutenberg. Kemudian mungkin Indonesia juga tahun 90-an masih era industri ya. Internet pada tahun 90-an mungkin sudah masuk tapi susah. Saya 90-an itu baru belajar komputer ya. Belum ada internet. Internet saya baru belajar SMA. SMA itu sekitar tahun 2003. Itu mulai banyak warnet ya. Mulai banyak warnet. Kalau dulu nyari apa-apa itu ya Google sudah ada sih ya. Google sudah ada sejak zaman tahun 2003-an sudah ada Google ya, sudah untuk nyari-nyari saingannya sama Google. Apa aja mesin pencari yang kalian tahu apa saja selain Google? Yahoo. Yahoo ya, Yahoo ya itu Yahoo itu awal-awal juga. Yahoo, selain Yahoo? Microsoft Bing. Hah? Microsoft? Bing. Bing ya, benar, Bing. Jadi ada Yahoo Search, ada Bing ya. Kalau Microsoft itu ada Bing. Kemudian ada lagi apa lagi? Nih ya, ini juga mesin cari nih. Nggak tahu masih kepake nggak ini. Ya, ini MSN ya. MSN juga. Sebenarnya kaitannya sama Microsoft.
sorry. Ya aman ya sekarang ya. Moga-moga nggak ada masalah ini. So we will continue after we discuss about the search engine ya. Ya, jadi teman-teman bisa cari ya. Kalau zaman dulu kita nyari sesuatu harus nyari di buku gitu ya. Harus ke perpustakaan. We find by reading one page by page ya. And mostly I remember when I must finish my skripsi ya, my thesis. I have to visit a number of libraries ya. Jadi saya harus mengunjungi beberapa perpustakaan ya, kalau untuk mencari buku referensinya gitu. Jadi nyari buku yang harus saya kutip itu nggak boleh, kan ditanya sama pembimbing sama penguji, ini bukunya mana ini? Bukunya punya kamu pernah baca gitu. Nah, itu nyari ke perpustakaan Unesa nggak ada, ke toko buku Semarang ya. Kalau teman-teman tahu, orang Surabaya kan tahu di toko buku bekas di Jalan Semarang, itu banyak sekali buku-buku yang bisa kita dapatkan dengan harga murah. Dulu kalau tiap mau awal semester itu saya mesti nyari buku di situ biasanya untuk perkuliahan. Sekarang kan nggak perlu ya, nyarinya PDF gitu. Terus saya sampai ke perpustakaannya UNER ya. Pada zaman, nggak tahu sekarang juga bisa ya harusnya ya. Kita bisa, Universitas Jawa Timur itu bisa, mahasiswanya bisa masuk ke perpusnya kampus lain gitu di Jawa Timur ya, yang negeri kalau nggak salah. Nah, itu tapi harus ngurus kartu sakti ya. Itu zaman dulu ya, kalau nyari-nyari info, nyari-nyari topik ya, itu harus manual ya. Jadi saya saking seringnya ke perpus pusatnya UNESA itu sampai orangnya itu sudah hafal ya sama saya yang penjaga perpustakaannya. Bahkan saya kalau mahasiswa umumnya itu boleh pinjam sampai 3 buku, saya bisa pinjam sampai 5 buku. Karena saya sering pinjam buku dan sering kembali ya. Jadi tidak ada yang telat, ada yang telat sih, cuman pasti kembali semua. Walaupun telat pasti kembali semua. Sampai pada semester berapa itu saya bisa pinjam sampai banyak buku. Saya sering baca buku tentang IPA sebenarnya malahan kalau di perpus itu ya, tertarik sama IPA. Cuman saya itu nggak suka sama percobaan, sama lab, sama eksperimen. Akhirnya ya saya masuk matematika. Matematika kan nggak ada eksperimen ya, nggak ada ribet-ribet uji coba gitu. Cuman mikir aja sih. Tapi saya tetap suka sama alam semesta, tata surya itu suka saya baca-baca kayak gitu. Nggak tahu teman-teman kalau sempat ya bisa ada buku yang menarik untuk IPA ya. Ini saya bisa dibantu share screen kah? Halo? Oke, terima kasih. Ya. Saya dulu sering baca buku ini, bahkan berkali-kali saya baca buku ini. Ya, ini buku tentang IPA, bahkan buku tentang teori kuantum ya, tapi dibuat dalam versi komik gitu, lucu. Jadi isinya kayak gini. Jadi kayak penjelasan tuh lebih banyak ke gambar daripada apa? Kalau buku-buku IPA itu kan sains kan tulisan tok gitu ya, rumus-rumus tok. Ini enggak ada gambarnya, ada tuh. Jadi seneng gitu saya bacanya itu. Nah, ini ada mengenal teori kuantum for beginner. Ini saya khatam berkali-kali ini. Terus mengenal alam semesta. Nah, ini sama ya. Isinya ilustrasi, banyak kan gambar gini. Jadi nggak membosankan. Ini nggak ada PDF-nya, saya nggak nemu sampai sekarang. Saya nemunya di perpus pusat ada. Saya pertama kali baca ini di SMA ya, di perpustakaan SMA saya nemu begini. Sebenarnya saya di SMA kok nemu seri yang lebih lengkap gitu ya. Nah, ini serinya ini. Dia mengenal alam semesta, teori kuantum, Newton, Einstein,
Ini saya yang sudah baca, ini Hawking sudah mengenal internet, sudah mengenal teori kuantum, alam semesta, Einstein, Newton. Newton belum ada bukunya. Jadi saya pengen beli satu buku ini ya sebenarnya, tapi sampai sekarang belum, juga nggak diproduksi lagi, sayangnya. Gitu ya. Jadi kalau kita tertarik itu kita nyarinya manual gitu ya bukunya. Saya punya beberapa buku-buku unik sih terkait sains gitu ya. Jadi diskusinya itu sih nggak terlalu rumit ya, nggak terlalu tekstual sekali gitu, lebih banyak ilustrasi. Nah, kalau sekarang kita kalau nyari apa-apa kan tanyanya siapa? Google. Iya. Kalau dulu kita mau butuh apapun tanyanya Mbah Dukun ya. Sekarang kita tanya apapun itu kita tanya Mbah Google. Tapi teman-teman pernah itu nggak mengandaikan nggak kalau Google itu, misalkan Google itu orang. Udah pernah nonton ini video ini? Belum. Belum ya? Belum, Pak. Ini Google, gimana sih punya Google kalau Google itu adalah orang? Next. Hello there. Is today tomorrow New Zealand? Yes. Foot same length Europe. What? Inch same length Europe. gmail.com. What is Bitcoin? Butthole. Gross, fat, butthole, dick, poop. Is that what kids are into these days? Are your parents home? Miss Pippi. You mean Mississippi? Hey, I'm not a dictionary. My grandson Nathan. Song that goes meow 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 meow. Girls' college. Let's see. College girls. Nude. Really? Patrick Castles. Pat Castles. Pat Castles funny. Bitcoin market value. Weed amount legal NYC. Patrick Castles funny writer, college humor. Are you gonna do this all day? What is Prime Meridian? Head got cute. Do you mean hedgehog? Head got cute. God, do you mean Hedgehog's cute. Adderall Maxtos. Yeah. Adderall Maxtos, 165-pound man. Okay. Adderall Maxtos, 165-pound man, 20 years old. Adderall overdose signs. Download Firefox. Ever heard of Chrome? How to buy Bitcoin. Titanic drawing. Titanic movie drawing. Titanic movie drawing scene. Kate Winslet tits. Round 2. Facebook.com. My grandson Nathan. No. Dexter based on real. Free hamster. Unbuy Bitcoin. Boston Bomber. It's a real tragedy. Cute one. Oh, fucking shit. Next. I said next. Why mile length? Okay. Cream cheese is cheese. Wait, do you still want to know about? Avocado pit huge. Why? Okay, don't speak in these weird haikus. How to tell if pregnant? Oh boy. How to tell if. pregnant. Jennifer! Local mosque, Seattle. NSA, don't mind me. How to pronounce Dogecoin. According to Google Maps, there's a Security. number. Can you please Not blackmail. just? Oh, excuse me. Oh, no, come on in. Today is Jackson Pollock's birthday, so we're celebrating his particular style of painting. Why farts smell? One of the most important painters of all time, and you want to know why farts smell. So there you go. Flight to Washington. Bank transfer all money to Dogecoin. How? Okay, Glass. Search avoid being bullied for wearing Google Glass. Flight to Washington State. I knew you made that mistake. I think your F key is stuck. Why longitude shaped like an orange slice? You are so wrong, dumbass. We'll see. Groundhog's Day or Groundhog Day? Groundhog Day. Oh! Haircut place, bowl cut. Terror pictures? Oh. Oh, sorry. Terrier pictures. Okay.
Hey man, let me do my job, all right? Fuck you! Can sue for screen door injured? Where to buy pet Russian dolphin? Why do my farts smell? Tent. Doing a little camping, huh? Tentacle hentai. Oh, come on! Open for business, everyone. Come on in. It's awesome in here. Soon. They'll come soon. Next! Next! Come on! What up, Google? Electric outlets look surprised. Why? Because Millipedes 10 times faster than centipedes? Baby powder made out of babies? you know that it's not. Well, hello there, young man. Big booty Puerto Rican goddess. Taxes have to pay. Why? What is YOLO? Is that your kid's phone? Is YOLO a drug? Siri, how big is the Serengeti? Yeah, No problem. Show me pictures of spaghetti. No, that's not what she asked for. Your search for Jik returned no results. Vaccines cause autism. Well, I have 1 million results that say they don't, and 1 result that says they do. I knew it. Just because I have it doesn't mean it's true! 300-pound beautiful Indian princess. What's a surfboard? Do you mean surfboard? No, surfboard. Oh. Do dead people pay taxes? How do I get to the deep web? Follow me. Google? You're here. Google.com. That is me. Google.com website. Eh? Finally. How make people think you die? Sonic the Hedgehog pics. The old Sega video game? Safe search off. Oh! What have you done? How big is the Serengeti? More pictures of spaghetti. More pictures of Not spaghetti. what she asked for! That is not what How she big is asked the for! Serengeti? Why do Asian Have small noses, wear face masks, have small eyes, have small penises. pandas have trouble mating in captivity? Jesus. It's not me, it's them. Where to buy a lifelike bearded mannequin? Sorry, I don't see spaghetti in your contacts. Biggest, sexiest woman in all of Iraq. Difference between human body and a mannequin. Oh my God. Clear history. All right. Sugar Ray. Ironically cool yet? I'm sorry. Bummer. Big booty Puerto Rican goddess. Hi. Just gotta send an email and then I'll be right with you. Okay? Oh, you again. Is hula hoop a Panjang ya. Tapi banyak isu-isu sosial yang ada di video ini tadi. Kalau teman-teman bisa menangkap apa contohnya? Mungkin ada pendapat isu-isu sosial yang tak ada di video ini tadi. Apapun yang menarik lah, yang teman-teman tadi tonton dari video tadi yang oh ternyata gini ya, oh ternyata gitu ya. Saya izin menjawab, Pak. Oke, siapa ini? Anesia? Iya. Oke, Jadi apa? di satu scan tadi ada seorang wanita yang tanya tentang apakah vaksin menyebabkan autisme gitu, dan pokoknya Google-nya itu menyediakan banyak fakta bahwa vaksin itu sebenarnya tidak menyebabkan autism, cuma ada satu artikel yang bilang itu menyebabkan, dan kayak kita cenderung ngambil yang si menyebabkan itu tadi, padahal itu belum tentu benar. Oke, ya ini bagus sekali ya. Jadi dari Anesia ini menyoroti tentang informasi yang hanya kita mengambil informasi yang hanya kita inginkan. Ya, kita menginginkan A, kita harus dapat informasi yang mendukung ini. Walaupun ada data kayak tadi ya, si perempuan tadi kan dia kayaknya kan termasuk yang tidak mendukung vaksin ya. Nah, dia mencari informasi hal negatif terkait vaksin. Padahal hal positif terkait vaksin itu banyak sekali. Nah, dapat satu itu dia langsung bawa dan share ke teman yang lain gitu ya. Sama kayak di grup-grup WhatsApp teman-teman ya, ada yang kalau sekarang mungkin belum terlalu terasa ya, kalau pada zaman pemilu kemarin terasa sekali ya. Jadi ada info sedikit yang terkait keburukan satu kandidat gitu ya,
Padahal kebaikannya juga banyak gitu ya, tapi yang keburukan itu yang dibahas terus-terusan sampai ya semakin membuat kebencian ya. Nah, itu sekarang Google, apapun itu, media sosial, itu arahnya adalah mereka menyajikan informasi yang hanya sependapat dengan kita. Gimana caranya? Cara ngeceknya gampang. Kalau kalian Google sesuatu ya, Google kalian sama Google teman kalian pasti beda. Bedanya di mana? Beda di rekomendasi kalimat selanjutnya ya. Ya, misal, nah ini. Nah, jadi kalau teman-teman, apalagi ini akun saya nyala ya, akun saya nyala. Nah, ini adalah yang paling banyak berhubungan dengan Google yang sering saya tonton, bukan yang saya tonton juga ya, yang karena saya beberapa kali sering nyari tentang video game ya. Jadi rekomendasi pertamanya itu adalah Google Stadia. Kenapa kok belum masuk ke Indonesia sampai sekarang ya? Nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang tahu Google Stadia nggak? Nggak tahu ya semuanya. Google Stadia itu layanan Google yang berhubungan dengan game ya, tapi streaming dia gamenya. Tuh. Nah ini yang jadi Google itu hanya menyarankan ya, rekomendasinya itu hanya yang sesuai dengan, pasti berbeda saya sama si Anissa ya, sama Anisia ya, Anissa sama siapa Santi atau Zaki, itu nanti rekomendasi Google-nya pasti beda gitu. Dan yang paling parah itu kayak waktu pemilu itu, jika kita itu cenderung mencari info hal buruk dari pasangan kandidat A misalkan, maka Google itu akan merekomendasikan, atau YouTube mungkin ya lebih parah, merekomendasikan video-video yang terkait keburukan dari pasangan yang kita benci itu. Jadi itu yang membuat netizen itu ya semakin tertutup ya pemikirannya. Jadi dia tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, dia tidak mau melihat sudut pandang orang lain, karena semuanya itu dipengaruhi oleh media sosial. Jadi semakin sering kalian bermedia sosial, semakin kalian terpuruk dengan ide kecenderungan kalian itu sendiri. Makanya usahakan kalau kalian bermain media sosial atau nyari video YouTube atau Google ya, cari yang memang range-nya itu berlawanan ya. Jadi misal ini yang mendukung A, cari juga tonton juga yang mendukung B gitu. Supaya rekomendasinya itu tidak terlalu, kalau kita nyebutnya toxic ya. Dan juga itu membuka kita juga gitu ya. Sekarang itu kan dikit-dikit tersinggung ya, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit lapor polisi. Padahal sebenarnya bisa jadi maksudnya orang itu dari sudut pandang orang lain itu tidak bermaksud menghina kita atau menyinggung kita gitu. Nah, itu bahayanya media sosial ya, literasi digital itu sekarang itu seperti itu. Kalau zaman dulu nggak ada seperti ini, kita nyari ya apa adanya, kita baca, ya walaupun berita juga bisa dimanipulasi sih ya. Kita baca buku itu yang ada di buku itu kita baca ya, belum tentu dia mendukung A, bisa tentu dia juga mendukung B. Jadi belum tetap masih aman lah ya secara psikis. Tapi sekarang itu benar-benar dikontrol sama media sosial itu ya. Makanya kalau bisa itu tadi, histori kalian itu kalau bisa dibuat lebih variasi ya. Jangan terlalu sering nonton konten-konten yang mendukung satu sisi gitu. Harus diimbangi juga supaya sudut pandang kalian tuh imbang ya. Kalau ketemu masalah itu juga kalian bisa bersikap lebih baik lagi gitu. Oke, itu poin yang bagus ya dari Anisia ya. Ada lagi poin yang lain? Ada banyak loh ya tadi. Mungkin dari saya, Pak. Oke, siapa ini? Teresia, Pak, Teresia. Teresia. Oh ya, oke, Teresia. Gimana Teresia? Iya, tadi ada satu scene, ada anak muda cowok, dia nyarinya tuh sesuatu yang bukan ambigu sih, mesum lah, Pak. Nah, itu menurut saya kalau misalnya kita tuh menggunakan Google tuh buat hal yang nyari-nyari kayak gitu tuh juga kurang baik ya, Pak. Mungkin itu sih, Pak, yang lucu tadi, selain yang tentang cari vaksin itu. Oke.
Ya itu isu yang besar juga ya, itu yang sangat bermasalah juga ya di semua ya, karena saking mudahnya mencari gitu ya. Jadi apapun itu termasuk hal itu tadi ya, karena memang tidak ada pendidikan diri dulu ya dari orang tua atau dari sekolah ya. Sebelum siswa memegang ini diberi kebebasan mencari itu harus diberi pegangan gitu ya, disiplin dulu lah diri dia. Jadi dia itu emang menggunakan ini tuh untuk mencari sesuatu, bukan untuk hubungannya sama sekolah, hubungan sama pendidikan, bukan untuk ya mungkin bisa untuk yang main-main gitu ya juga, tapi tetap terkontrol. Gitu. Kayaknya ya itu tadi masalahnya memang. Kalau teman-teman nggak tahu ya, katanya kita kayak beberapa dulu kan sempet Bigo terus TikTok itu kan sempat di-ban kan dari Indonesia ya, karena memiliki konten-konten yang tidak sesuai lah ya, sempat di-ban, tapi akhirnya TikTok sama Bigo itu memperbaiki algoritmanya atau sistemnya atau saya lupa, itu akhirnya boleh lagi. Nah, sebenarnya mungkin bukan masalah di aplikasinya ya, penggunanya gitu loh. Nah, kalau daripada media sosial Bigo atau itu tadi, lebih banyak lagi link-link yang tidak jelas itu tuh di Twitter ya katanya. Saya nggak tahu di mana, tapi katanya itu di Twitter itu lebih banyak lagi link-link yang lebih parah. Saya punya akun Twitter tapi nggak pernah aktif ya. Cuman sekedar punya aja gitu akun Twitter. Facebook juga punya, tapi sekarang akun Facebook saya sudah tutup, sudah terkunci ya. Atau saya kemarin iseng-iseng live gitu ya, live pakai mau streaming game gitu ya, tiba-tiba keblok, sampai sekarang belum bisa buka. Dipikir bukan saya yang streaming soalnya mungkin ya, nggak tahu ini belum bisa balik sampai sekarang. Ya sudah lah, ya emang takdir saya nggak boleh main Facebook lagi. Akhirnya saya streaming ya balik seringnya ya di YouTube ya, jadi sering streaming ya video game ya di YouTube. Ya, itu tiap weekend biasanya saya streaming. Nah itu kayak gitu juga kontrol diri ya, jadi tetap ada anak-anak sekarang ya, mungkin adik-adik kalian juga kalau bisa diberi wawasan gitu ya. Kalau memang sudah kadung megang HP ya mau nggak mau tetap diberi wawasan, nggak mungkin kan kita ambil HP-nya gitu kan. Tapi kalau masih belum pegang HP ya ditahan aja gitu ya. Ya kalau bisa itu lah. Saya sendiri juga, anak saya sudah TK kemarin, kuliah daring itu butuh sekali harus pakai online ya, pakai HP itu. Jadi saya nggak pakai HP, saya usahakan ya online harus tetap pakai, lebih sering bahkan lebih banyak menggunakan laptop ya daripada pakai HP. Kalau HP kan dia bisa pegang sendiri, bisa nanti pakai sendiri. Sekarang dia online pakai HP. Kalau butuh aplikasi-aplikasi di HP, saya instalkan di laptop kan, kita bisa pakai BlueStack ya. Teman-teman kan kalau tahu kan BlueStack ya, emulator Android yang ada di komputer ya. Nah itu bisa nah saya kalau mau butuh apa-apa itu, mau butuh main game yang ada di HP ya saya minta dia mainnya di laptop. Tapi itu pun hanya Sabtu Minggu gitu. Jadi alhamdulillah sampai kelas 0 besar ini sudah belum kecanduan lah sama HP ya. Ya semoga tidak ya. Tetap harus dikasih alternatif sih ya, permainan-permainan yang non teknis juga, non teknologi juga, yang kegiatan aktivitas itu juga harus penting juga gitu ya. Teman-teman yang mahasiswa ini kalau punya adik yang masih kecil atau ponakan itu juga mulai dipikirkan ya gitu. Soalnya kalau teman-teman amati sekarang itu kan ada netizen, ada bocil ya, terus ada bocil apa namanya? Bocil kematian, Pak. Bocil kematian. Apa itu? Itu kan sebenarnya memang anak-anak yang memang diberi akses internet yang terlalu dini ya, dia tidak tahu harus yang dilakukan streamer YouTube itu sebenarnya hanya demi konten ya, tidak memang tapi hal-hal yang hanya demi konten itu, gimmick-gimmick itu akhirnya dianggap beneran ya, sampai perkataannya ditiru, sampai tindakannya ditiru, prank-prank apapun itu. Nah, itu hal-hal yang sangat mempengaruhi ya. Namanya anak kecil ya, belajar dari apa yang dia lihat, anak SD gitu ya. Nah, kalau melihat anak SD udah pegang HP di Indomaret ya, nyari wifi gratis biasanya di Indomaret atau di mana gitu ya, nyari ngumpul lagi
connect ke wifi-nya orang gitu. Itu kok agak ngenes gitu ya. Padahal zaman saya dulu ya zamannya beda sih ya, zamannya beda. Cuman harusnya tetap ada solusinya lah kayak gitu. Kayak saya akhirnya ya saya tuh gabung ke komunitas game ya. Walaupun nggak seberapa aktif, tapi dari situ saya belajar gimana mandu anak-anak ya kayak saya udah punya anak, jadi gimana mengantarkan anak-anak itu nggak bisa gitu loh. Kita jauhkan mereka 100% dari gadget itu nggak bisa. Yang bisa ya dikasih kesempatan, dibatasi, dikasih kesempatan, tapi tetap nanti kalau kesempatannya habis balik lagi ke tugas kewajiban mereka. Jadi mereka punya hak, misal main game dia 1 minggu, nah mereka Senin sampai Jumat mereka kembali lagi fokus untuk ya nggak boleh megang gadget, nggak boleh main HP, nggak boleh gitu. Tapi ketika 1 minggu ya di sini itu ya ada yang main di Steam. Nggak ada yang main di Steam atau Xbox Game Pass atau punya PS. Nah itu ya saya akhirnya harus nyarikan game-game yang sesuai dengan tingkatan umur mereka gitu, yang bisa dimainkan mereka gitu. Kayak game balapan anak-anak gitu ya, game balapan tapi bukan yang hancur-hancuran, kan ada ya game balapan aspal atau apa itu yang tabrak-tabrakan merusak gitu ya. Nah saya carikan balapan kayak mungkin kalau teman-teman tahu CTR, Crash Team Racing atau kayak Sonic, itu ada game balapannya. Itu mungkin bagi mereka bisa bermain tapi tidak terlalu efek kekerasannya gitu ya, yang itu tidak terlalu parah gitu. Di situ bisa dicarikan tuh. Ya walaupun saya juga beli game-game yang buat saya main juga yang ada kekerasannya, tapi nggak dia kan nggak bisa main sendiri ya. Tiap hari Sabtu Minggu mesti saya setelkan gitu kalau dulu masih ada PlayStation, mainnya di PlayStation. Kalau kemarin habis saya jual ya mainnya di laptop ya, main di laptop untuk beberapa game. Jadi itu tadi saya belajar dari komunitas itu ya nggak bisa, anak-anak itu nggak bisa kita paksa beneran gitu, karena zamannya sekarang memang zaman teknologi ya. Mungkin bisa ada ya, saya yakin ada orang tua yang bisa melepas anaknya betul-betul tidak main gadget ya, tapi pasti di satu titik dia akan ketinggalan gitu loh. Pasti saya yakinnya seperti itu. Jadi tetap dikasih kesempatan, tapi dikasih posisi yang untuk yang imbang. Tuh. Itu ya. Jadi memang untuk anak-anak yang menggunakan internet itu sangat riskan, bukan riskan nih, bukan hal yang tricky ya. Harus pintar-pintarnya orang tua atau walinya lah ya, atau kakaknya kalau untuk ngontrol seperti itu. Nah kira-kira kalau sampai parah seperti yang ada tadi ya, banyak sekali nyari hal-hal yang gak jelas gitu ya. Akhirnya kan pemerintah membuat melarang situs-situs ya, memblokir situs-situs seperti itu. Nah kalau dari sudut pandang kalian, tindakan pemerintah itu, kalian setuju nggak sih sama pemerintah yang memblokir situs-situs yang aneh-aneh seperti itu? Ini pertanyaan UTS tahun lalu ini. Gimana pendapatnya? Nggak ada yang berpendapat ya. Berpendapatnya waktu UTS saja ya. Oke. Ya nanti saya cek ya, apakah kalian, saya lihat, saya survei gitu ya, kalian setuju atau tidak dengan tindakan pemerintah yang memblokir website-website seperti itu. Oke, ini masih ada yang harus kita bahas sepertinya ya. Jadi sampai oke, mungkin yang terakhir ya, tadi sudah terkait informasi yang memilih informasi ya, sesuai dengan hanya suka sama informasi yang kita inginkan. Itu tadi yang pertama. Yang kedua tadi Teresia terkait akses
Google kepada anak kecil itu ya, yang perlu, yang memang kenyataannya memang seperti itu ya. Dan ada lagi yang lain? Ya, ini nanti teman-teman bisa tonton sendiri ya videonya. Nanti coba cari isu-isu apa yang dibahas di sini semua. Ada banyak ya. Ada hal-hal itu juga kayak tadi. Ada saingannya ya. Ada video terkait Bing ya. Google-nya ramai sekali ya. Sampai stres yang jadi Google. Sedangkan yang nyari di Bing hampir nggak ada ya. Nggak ada tadi yang datang ke kantornya Bing ya. Karena memang, kira-kira menurut pendapat kalian, kenapa Google itu lebih ramai daripada yang lain, daripada Yahoo, daripada Bing, daripada Ask gitu misalkan, atau yang MSN gitu. Gimana? UI-nya lebih ringan mungkin, Pak. Ya, itu pertama ya, simple ya. Masuk Google pertama itu cuman Google terus kotak cari gitu ya. Kalau yang lain itu rame gitu ya. Yahoo itu rame sekali ya. MSN itu juga rame. Bing itu juga cukup rame ya. Jadi karena mereka tujuannya juga sebagai portal berita ya. Beberapa website itu tadi. Tapi Google lebih simpel ya, dan algoritmanya juga yang lebih cepat ya. Jadi ada namanya waktu kalian mencari di Google itu kan nanti ada waktunya, ini dicari dalam waktu sekian detik. Itu benar-benar dicatat sama Google ya. Dia akan mencari algoritma mana yang paling cocok untuk pakai kata kunci ini. Ini namanya machine learning. Ya, nanti kalau kalian mau menelusuri di computer science ya, itu ada namanya machine learning. Jadi Google dengan algoritmanya itu tiap waktu itu dia selalu belajar gimana caranya mencari algoritma terefektif dalam mencari hasil. Nah ini ya, jadi ada ini di atas ini, ada sekitar berapa detik ya, 0,3 sini ada yang lain gitu ya. Dia dari data ini dia akan belajar algoritma mana yang dipakai untuk bisa mencari data lebih mudah, lebih cepat, lebih update juga. Nah itu yang sangat menarik ya di Google. Terus apa ini? Ya walaupun sekarang itu ya mulai tercampur sama iklan ya. Seperti itu. Terus apa ya? Tadi saya tiba-tiba laptopnya blue screen ya. Soalnya saya tadi pakai OBS-nya, mungkin ada yang nggak saya matikan. Jadi tadi PowerPoint-nya ini nutup sendiri tadi. Nah, tadi ya PowerPoint-nya. Oh ya, oke. Ya, jadi ya zaman sekarang ini ya media-medianya digital, jadi teman-teman juga sudah lebih pinter ya saat ketika membuat media digital itu. Pada zaman saya tuh orang kalau membuat media digital tuh harus bisa Corel, harus bisa
Kalau Office kan standar ya, pasti semuanya bisa. Harus bisa Corel, harus bisa Photoshop, harus bisa Adobe Premiere misalkan kalau nganu video. Nah sekarang semua itu tuh bisa diganti dengan apa? Ya, semua itu tuh bisa diganti dengan Canva ya. Nah ini benar-benar bagi saya ini website atau aplikasi zaman sekarang yang memudahkan orang yang tidak bisa mendesain secara walaupun memang nanti kualitasnya memang beda ya, tapi untuk tugas kuliah, untuk urusan-urusan ngajar, pakai ini aja itu sudah sangat membantu gitu ya bagi saya gitu. Apalagi kalau ya pakai akun premiumnya sih ya, itu banyak sekali yang lebih bisa diakses untuk kita semua gitu. Ini membuat infografis, ini saya kemarin langganan sudah habis, saya langganan bulanan aja gitu. Kalau butuh ya saya pakai, kalau enggak ya saya berhenti langganannya. Ini di sini teman-teman bisa belajar infografis ya, membuat infografis. Nanti itu satu materi juga di pertemuan keberapa kalau misalnya setelah hooks kayaknya kita akan bahas infografis. Nah, tapi saya rasa teman-teman sendiri juga sudah membuat banyak infografis yang bagus ya. Ya, tugas yang teman-teman kerjakan ya itu yang konsep map itu sebagian besar ya bentuknya infografis ya, istilahnya ada grafik, ada informasi ya, walaupun ada yang simple, ada yang hanya kata-kata ya. Kalau kata-kata itu lebih ke mind map ya, jadi kaitan-kaitan konsep itu. Kalau ada informasinya itu biasa, ada gambar-gambarnya itu lebih ilustratif biasanya. Tapi nggak apa-apa sih, itu punya kelebihan sendiri ya. Ini saya banyak sekali. Ini termasuk ngecek kreativitas kalian ya, gimana dalam menyajikan informasi dari yang kalian tangkap dari video kemarin menjadi informasi dalam satu lembar gitu. Nah, kenapa ini sangat apa namanya? Sangat powerful sekali ya. Nah, because if we like the previous video that you have watched it's about more than 30 minutes ya. I think most of the people they don't have enough time to watch from the start until the end of the video. So I think for those they have enough time they can watch is carefully find the idea and understand what the video tells us about but for people who do not have much time just read some of the summary in one of these infographics. I think it will be more advantages give advantage for them like they just read, oh, from here we know that the evolution of the media comprised of 4 stages we have prehistoric era, ancient Ancien bakso aci nanti, ancient era, industrial era, and also information era. We have 4 different development of evolution media evolution, and for each we have like a brief information brief explanation is quite good we have a brief explanation, not like just not this is the prehistoric and like what happened in this era. We can point out in this brief description, and also some illustration is also a really good example, because most of the people will be able to understand the information faster if the illustration is given So I think the image here really have the
the reader, the reader of these infographics. But maybe sometimes we have difficulty to justify what kind of picture this. Ini gambar apa ya? Ini mungkin kurang jelas mungkin ya. Itu ada mungkin perlu. Tapi saya rasa untuk infografis ini sudah cukup bagus ya. Kayak ini juga kita nggak tahu ya. Ini tuh gambar mesin apa ini tuh? Nah, padahal ini adalah mesin cetak ya ini harusnya. Mesin cetak yang pada zaman industri ini sangat berkembang sekali ya, sangat membuat era informasi pada zaman itu berkembang pesat. Oke, terus ini yang era informasi zaman sekarang ya, era internet, era sampai dari radio ya. Ini masih ada yang dengerin radio nggak? Masih dengerin Pak. apa? Dengerin apa? Musik-musik. Biasanya ada berita gitu. Oh, berita apa? Atau iklan. Suara Surabaya. Enggak, saya di Pacitan. Oh, di Pacitan. Pacitan. Iya. Ya di itu ya. Mungkin beberapa informasi lewat radio mungkin ada yang lebih cepat ya. Dan biasanya mungkin di radio itu masih ada editornya ya, masih ada kurator informasinya. Jadi tidak semua informasi itu kayak grup WhatsApp gitu ya. Grup WhatsApp itu kan apalagi semua orang bebas share ya. Nah, itu yang bahaya itu ya. Soalnya dia itu masih ada yang kontrol gitu. Informasinya bisa di-share atau tidak gitu ya. Penting atau tidak. Kalau zaman saya SMA sih ya, saya dengerin radio, dengerin nggak tahu sekarang IBS FM masih ada atau enggak. IBS FM, terus ada Merdeka FM. Kalau Merdeka FM itu dulu tempatnya kita nyari kenalan ya, soalnya di situ kita bisa share nomor HP. Coba, nggak tahu sekarang kalau teman-teman ini ya, yang mungkin yang jomblo-jomblo ya mau nyoba ya, nggak tahu sekarang ada atau nggak Merdeka FM itu berapa salurannya itu ya. Itu bisa share nomor HP. Nanti dulu saya waktu SMA awal-awal kuliah ya, itu nyoba kenalan sama ini, kenalan sama itu ya, ya jadi pengalaman lah ya, jadi pengalaman sebelum benar-benar nemu pasangan. Kan niatnya memang mencari pasangan. Ya itu pengalaman buruk, bukan pengalaman buruk, saya ya belajar dari pengalaman ya, nggak ada pengalaman yang buruk lah. Jadi itu kejadian yang ya itulah ya. Jadi jangan dengan mudahnya kita mau kenalan dengan orang yang benar-benar tidak kita kenal seperti itu ya. Harus hati-hati, tetap hati-hati. Oke, radio, TV ya. TV sekarang sudah banyak yang berpindah ke YouTube ya. Jadi tapi tetap orang yang nonton TV masih banyak ternyata ya. Jadi kalau generasi kita mungkin lebih sedikit ya, mulai berkurang banyak. Generasi Gen Z ya kalau kita bilang. Generasi teman-teman juga kan mulai sedikit yang nonton TV. Walaupun tetap masih ada tapi mulai sangat berkurang. Karena memang kalau kita ingin nonton TV misalkan ya, beberapa TV pun ada yang di YouTube ya, walaupun nggak semua ya. Kayak beberapa siaran TV juga ada yang eksklusif di video.com, ada yang di mana ya, Mola TV mungkin ya. Kayak kemarin kan ada badminton, itu ada di Mola TV, sebelumnya ada di video.com, nonton badminton di situ. Cuman kalau yang lain mungkin agak susah, mungkin kayak banyak ya. Ada video.com, ada Mola TV, ada Disney Hotstar, ada Netflix, ada HBO Max, ada apa lagi? Catch Play, apa itulah macam-macam. Itu semua kaitannya sama itu tadi ya. Mulai TV ya, analog mulai ke digital itu tadi. Terus mulai ada yang komputer dan internet ya, kemudian ada yang mobile phone gitu ya. Nah, mobile phone tadi sudah saya bahas sekilas ya, gimana pentingnya, kan ada ungkapan yang cukup
cukup anu ya di zaman sekarang ya. Teleponnya pintar tapi yang pakai nggak pintar gitu. Dia punya smartphone tapi penggunanya tidak smart. Nah itu ya itu kelihatan sekali ya, banyak sekali ada satu kasus gitu ya, wah langsung rame gitu ya, langsung di blow up. Tapi juga kadang juga di Indonesia masalahnya gini sih, ada masalah yang perlu diproses lebih cepat sama pihak berwenang, tapi ternyata sama pihak berwenang itu agak lama ya ngurusnya, atau bahkan tidak bisa diurus gitu. Satu-satunya cara ya diviralkan dulu ya, baru diurus. Sekarang kasusnya gitu kan, kalau ada apa-apa ya viralkan dulu baru ramekan dulu baru nanti pasti diurus sama orang. Itu semuanya sama ya. Bahkan ada yang mencari memviralkan diri dengan hal negatif ya, akhirnya terkenal dan dapat banyak keuntungan. Itu jadi formula baru ya di media sosial sekarang. Jadi memviralkan diri dengan hal negatif, setelah terkenal akhirnya ya itu melakukan hal yang macam-macam itulah. Banyak kasusnya ya, tahun 2020, 2021 banyak kasusnya kayak gitu. Teman-teman hati-hati aja pokoknya sampai dalam. Pokoknya kan ada, kalau mau terkenal di media sosial itu lakukan hal yang besar, tapi kalau nggak bisa, coba melawan orang besar. Ya. Maksudnya kayak misal menghina-hina orang-orang, misal menghina pejabat, menghina artis gitu ya, artis-artis yang besar-besar gitu, yang followernya besar gitu ya, itu pasti langsung rame gitu ya. Tuh. Nah, ada komputer, internet, sama mobile phone. Oke, saya rasa I think that's all ya for today's discussion. I hope you can find some issue ya here. Jadi tadi beberapa bahasan, ada beberapa yang penting. Jadi supaya teman-teman coba cari jawabannya ya. Karena saya biasanya UTS itu saya ambil kasus-kasus yang kayak tadi itu ya. Beberapa kasus nanti saya ambil untuk jadi pertanyaan di UTS. Yeah, tomorrow we will discuss more about the books and information ya, from internet and books ya. Jadi nanti kita bahas terkait itu. Mungkin nanti kalau nonton sosial dilemanya mungkin awal bulan aja ya, mungkin ya 2 minggu lagi aja. Karena saya sudah kadung langganan Netflix-nya, ini sudah kadung yang mobile. Nanti mungkin saya coba langganan untuk yang versi laptop ya. Jadi laptop bisa saya putar, nanti saya bisa share screen gitu. Karena gitu enak, kita bisa nonton bareng. Itu. Biasanya kalau tahun lalu saya ngajak mahasiswa nonton di hari Jumat atau Sabtu sih ya. Jadi yang jomblo-jomblo kan nemeni malam mingguan gitu mungkin. Okay, any comments, any question? Yes. Pak, mohon maaf mengenai tugas saya tadi, ternyata saya masuk 2 akun. Yang akun mahasiswa sudah terkumpul, Pak. Oke, sudah masuk ini kayaknya. Gimana, Sania tuh? Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ya, ini udah masuk semua kok, jadi aman sebentar ini. Ya. Biasanya ini kan ada yang kalau belum ngumpulin nanti ada 1 orang ketinggalan. Ya, ada lagi?
Baik Pak, sepertinya tidak ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman. Oke, ya. Jadi minggu depan kita akan bahas tentang hoax dan yaitu ya tadi internet dan hoax. Setelah itu nanti kita cari waktu untuk nonton barengnya lagi, nonton bareng Social Dilemma itu. Di minggu depan kan berarti sudah tanggal 29, itu tanggal 1 ya sudah. Berarti saya sudah waktunya memperbarui subscription ya, jadi bisalah saya pakai yang itu nanti minggu depannya. Ya, sudah akhir bulan ini ya. Okay, thank you for your attention. I hope we can learn any idea from this meeting ya, semuanya ya, hal-hal teknis non teknis ya, pengalaman-pengalaman juga yang tadi saya ceritakan juga diambil hikmahnya juga. Materinya tadi ide-idenya ya, masalah-masalah yang muncul dari internet juga bisa jadikan concern teman-teman ya dalam bermedia sosial ya. Itu saja ya. Terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. See you on next week ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Yuk sama